Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Intel Core i5 atau Core Ultra 5 ya. Pokoknya yang 55 murah terbaik buat akhir tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop dengan Core i5 Ultra 5 atau Core 5 ya, yang tingkat 5 dari si Intel ini, yang tergolong murah dan worth it untuk kita pilih di akhir tahun 2025. Sedikit bocoran, laptop dengan Core i5 ini udah bisa kita dapetin mulai harga 6 jutaan guys. Terus ada juga yang 7 jutaan pakai Core i5 dan udah oke banget buat kebutuhan editing dengan layarnya yang 100% sRGB. Nah, 3 laptop lainnya tentu juga nggak kalah menarik ya, dengan range harga yang juga berbeda-beda. So, pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop Intel Core i5 mudah terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Axio Hi5 G12. Ini adalah laptop dengan Intel Core i5 termurah setidaknya ketika video ini kita buat. Dengan harga 6,5 juta, kita udah bisa dapetin laptop mumpuni buat dipakai kerja, kuliah, atau editing video Full HD. CPU-nya pakai Intel Core i5 1235U dengan Intel Iris Xe grafis, RAM-nya langsung 16GB DDR4, 3200 MHz dual channel, dan SSD-nya 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi spek ini menghasilkan skor sekitaran 6.600 poin di Cinebench R23 Multicore. Dipakai main game pun masih bisa ya. Dota 2 bisa dapetin di 55 fps, Zenless Zone Zero di 28 fps. Yang menarik, 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti, plus ada 1 slot SSD ekstra. Jadi secara teknis, laptop ini bisa kita upgrade menjadi dual storage. Lanjut ke bagian layar. Axio i5 G12 membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 59% sRGB. Layar yang sebenarnya udah tergolong oke ya buat kebutuhan nonton film ataupun buat nugas harian. Kalau butuh akurasi warna, sayangnya kita harus beli monitor tambahan karena ya layarnya belum seakurat itu. Cuman ya wajar sih buat kelas laptop 6 jutaan. Untuk baterainya sendiri, dia punya kapasitas di 45,6 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 6-7 jam. Laptop ini juga enak buat dibawa dengan berat 1,4 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Terus portnya juga udah lengkap ya, ada USB-C, HDMI, dan juga micro SD card reader. Lengkapnya ada di sini. Laptop Intel Core i5 mudah terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Lanjut ke segmen yang lebih mahal, ada di 7 jutaan. Nah, di sini kita punya rekomendasi Tecno Megabook T1 yang diperuntukkan untuk kamu para editor ataupun konten kreator pemula. Alasan utamanya ada pada layarnya yang udah akurat. Yes, laptop ini udah 100% sRGB dengan ukuran layar di 14 inch IPS Full HD. Otomatis jadi enak dan udah cocok ya buat dipakai ngedit video ataupun kegiatan lainnya yang perlu akurasi warna. Terus kalau kreator tuh kan suka WFC atau ketemu klien ya, dengan mobilitas yang tinggi. Biasanya kayak gitu. Nah, si Megabook T1 ini juga udah cocok ya buat WFC atau ketemu klien karena bobotnya tergolong ringan. Beratnya di 1,38 kg dengan tebal berapa? Ya, 1,56 cm. Nah, yang paling menarik, tipis-tipis gini baterainya badak cuy. 75 Wh yang bisa tahan hingga 18 jam menurut klaimnya Tecno. Bisa banget tuh buat kamu yang suka kerja dari pagi sampai lembur ya, kayak timnya Ragadget nih. Oh ya, performa dari Megabook T1 juga udah oke buat editing video Full HD ataupun desain. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H, ya udah jelas karena ini rekomendasi laptop i5. RAM-nya 16GB LPDDR4 4267 MHz dual channel, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Untuk skor Cinebench R23-nya bisa tembus kisaran 8300-an poin. Main game pun bisa ya Pak. Valorant bisa dapetin 155 fps, Counter Strike 2 dapetin 31 fps, dan Genshin Impact di 38 fps. Portnya sendiri lengkap, ada USB-C, HDMI, dan lainnya. Nah, soal opsi upgrade bisa kalian cek aja di layar, dan kalau nggak salah RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade.
Laptop Intel Core i5 terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook 14 A1404VA. Buat kamu yang punya budget di 8 juta pas atau 8 jutaan kecil dan butuh laptop yang oke buat sekolah atau kuliah dengan performa yang udah mantap juga, laptop Asus ini bisa menjadi salah satu pilihan yang paling pas. Selain brandnya yang udah terkenal berkualitas, VivoBook 14 juga menghadirkan spesifikasi yang tergolong oke. Intel Core 5 120U dengan Intel Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel, dan SSD kencang 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi speknya itu bisa menghasilkan kurang lebih 6.400-an poin di Cinebench R23 Multicore, yang artinya udah cocok buat dipakai multitasking, bikin tugas, bikin presentasi, nge-prompt ChatGPT, dan kegiatan produktif lainnya lah. Sampai belibet nih, ya udah bisa dia. Dipakai main game tipis-tipis seperti Valorant, Dota 2, ataupun Roblox. Selengkapnya bisa cek aja di layar ini. Oh ya, RAM-nya masih bisa kita upgrade jadi dual channel ya. Terus untuk SSD-nya masih bisa kita ganti. Ngomongin soal layar, Asus VivoBook 14 A1404VA ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Spek yang sesuai dengan target market yang utamanya mahasiswa ataupun pelajar. Kalau buat desainer sih lagi-lagi belum cocok ya. Nah, untuk bobotnya sendiri di 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Untuk baterainya sih standar aja ya, cuma 42 Wh yang diklaim bisa bertahan sekitar 7 jam. Portnya nggak begitu banyak, tapi at least masih ada USB-C dan juga HDMI. Laptop Intel Core i5 terbaik selanjutnya adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Dari 8 jutaan, kita langsung loncat bentar ke 10 jutaan. Dan di sini kita punya opsi laptop gaming dengan Intel Core i5. Yes, secara tampilan, laptop Asus ini udah bisa membaur dengan laptop-laptop kantor lainnya. Terlihat kalem, elegan, dan juga profesional. Bobotnya pun tergolong lebih ringan ya, karena dia punya bobot yang di kisaran 1,8 kg dengan tebal di 1,89 cm. Ya, ini lupa mulu ya tebal-tebalan itu. Meski terlihat kalem, jeroan dari laptop ini cukup garang, selayaknya laptop gaming. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan RAM 16GB DDR4 3200 MHz, SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4, dan pemeran utamanya Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Untuk TGP-nya sendiri sayangnya disunat ya, dan dia cuma 55 watt jadinya. Meski begitu, skor grafisnya masih tergolong cukup tinggi di 9.600-an poin. Begitupun skor CPU-nya, bisa dapetin 10 ribuan poin di Cinebench R23. Hal ini juga tercermin dari performa gamingnya. Main game Black Myth Wukong di settingan Full HD Low bisa dapetin 70 fps, Marvel Rivals di Full HD Medium bisa dapetin 40-50 fps, dan Genshin Impact di Full HD High bisa dapetin 55-60 fps. Selain performa, Asus juga menghadirkan layar gaming di seri K16-nya ini. 16 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate di 144 Hz. Udah cocok buat main game kompetitif. Baterainya sendiri masih standar aja, 50 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan bisa cek di sini. Laptop Intel Core i5 murah terbaik yang terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Dari harga 10 jutaan, kita turun lagi ke harga 9 jutaan. Dan di sini kita punya salah satu rekomendasi dari Lenovo. Lebih tepatnya IdeaPad Slim yang juga menggunakan Core i5. Lebih tepatnya, Intel Core i5 13420H dengan Intel USD Graphics, RAM 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Untuk satu slot RAM-nya sendiri ini udah onboard ya, tapi untuk satu slot sisanya itu masih bisa kita ganti. Jadi secara teknis masih bisa di-upgrade. Yang menarik, kita masih dikasih satu slot SSD ekstra buat upgrade menjadi dual storage. Kalau pakai spek bawaannya tanpa ada upgrade, IdeaPad Slim 3 ini bisa dapetin skor di
di 7.200-an poin di Cinebench R23. Untuk kelas laptop 9 jutaan sih sebenarnya ini skor yang tergolong oke aja, nggak yang kencang-kencang banget. Tapi udah cocok kok buat kebutuhan kerja ataupun buat kuliah. Mau belajar coding, ngeprom-ngeprom di Google VO3, atau buat ngedit video pun sebenarnya udah bisa ya. Nah, kalau untuk performa gamingnya, dari channelnya Karisma Kencana, main game Valorant bisa dapetin 168 fps, Counter Strike 2 bisa dapetin 43 fps, dan Genshin Impact di 39 fps. Untuk layar, IdeaPad Slim 3i membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Standar bagus 9 jutaan, tapi belum oke buat kebutuhan editing profesional. Ya masih kalah sama Tecno yang 7 jutaan tadi sih. Baterainya juga standar bagus, 50 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Bobotnya juga ringan ya, di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Portnya juga tergolong cukup lengkap dan seperti biasa bisa cek di layar ini. Yo guys, itu dia 5 laptop dengan Intel Core i5 murah dan worth it ya buat dibeli di akhir tahun 2025. Seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi ada di keranjangnya YouTube Shopping. Biasanya di sana juga akan ada beberapa promo eksklusif ya, terutama menjelang 12.12 ataupun buat akhir tahun 2025. Cara ceknya gampang aja, bisa kalian klik dulu si ikonnya itu, nanti muncul kayak etalase keranjang. Klik dan nanti akan diarahkan ke aplikasinya Shopee. Di sana akan terlihat apakah lagi ada promo atau enggak. So, pastikan klik aja dulu ya, siapa tahu lagi dapat promo. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, kalian juga bisa drop di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi video berikutnya. Bye!